Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran apa ya kata Alkitab soal merokok? Kelihatannya ini pertanyaan yang simpel ya, tapi ternyata jawabannya itu jauh lebih dalam dari yang kita kira. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng gimana sih sebenarnya hubungan antara rokok dan kehidupan seorang Kristen. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Boleh nggak sih seorang Kristen itu merokok? Mungkin pertanyaan ini sering banget lewat di pikiran kamu, atau malah jadi pergumulan pribadi. Tapi, daripada kita langsung jawab boleh atau nggak boleh, gimana kalau kita cari panduannya sama-sama? Kita bakal lihat prinsip-prinsip pentingnya. Dan kalau kamu bertanya-tanya soal ini, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh pertanyaan yang penting banget dan relevan buat banyak orang, apalagi buat anak-anak muda. Jadi oke, kita bakal bahas ini dengan kepala dingin dan hati yang terbuka ya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita mundur sedikit yuk lihat sejarahnya. Jadi kebiasaan merokok ini udah ada dari lama banget loh, sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Dulu itu dipakai buat ritual sama suku-suku di Amerika. Terus, di abad ke-16, tembakau mulai nyebar ke Eropa. Tapi buat seneng-seneng aja. Dan selama ratusan tahun, orang-orang ngira ini aman-aman aja. Baru deh di abad ke-20, para ilmuwan mulai sadar, wah ternyata ada bahaya besar di balik kebiasaan ini. Nah, dari sejarah yang panjang itu, kebiasaan merokok jadi mendarah daging di mana-mana, termasuk di Indonesia. Tapi, seberapa parah sih masalahnya di negara kita? Siap-siap ya, karena fakta-fakta berikut ini mungkin bakal bikin kamu kaget. Jadi gini, menurut data dari World of Statistics, ada satu fakta yang, wow, cukup mengejutkan. Indonesia itu sekarang ada di peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah perokok paling banyak di dunia. Bukan cuma masuk 10 besar loh, tapi nomor 1. Ini skalanya udah gede banget. Coba bayangin deh, angkanya itu sekitar 70 juta orang. 70 juta. Gila kan? Ini nunjukin betapa dalamnya kebiasaan ini udah meresap di masyarakat kita. Dan yang bikin makin miris itu, siapa aja sih yang merokok? Datanya nunjukin lebih dari setengahnya itu ada di kelompok usia 15 sampai 19 tahun. Bahkan, yang lebih parah lagi, ada 18% itu umurnya masih 10 sampai 14 tahun. Ini udah bukan lagi masalah orang dewasa. Ini udah jadi krisis buat generasi muda kita. Ya jelas ya, kalau kita cari kata rokok atau merokok di Alkitab ya nggak bakal ketemu. Tapi bukan berarti Alkitab diam aja soal ini. Justru Alkitab itu ngasih kita prinsip-prinsip hidup yang super relevan buat kita pakai sekarang. Nah, jadi apa aja sih prinsip-prinsipnya? Yuk, kita bedah satu persatu. Ada 4 panduan utama dari Alkitab yang bisa jadi kompas kita buat masalah ini. Oke, prinsip yang pertama. Ini soal kebebasan. Sebagai orang percaya, kita itu dipanggil untuk merdeka. Maksudnya, kita nggak boleh jadi budak atau dikuasai sama apapun, kecuali sama Tuhan. Ayat ini ngomongnya jelas banget. Rasul Paulus bilang, segala sesuatu itu boleh buat aku, tapi aku nggak mau dikuasai sama apapun. Jadi meskipun secara teknis banyak hal yang boleh-boleh aja, dia pasang standar buat dirinya sendiri. Jangan sampai jadi budak dari sesuatu. Terus, hubungannya sama merokok apa dong? Gini, simpelnya, rokok itu intinya bikin kecanduan. Sifat candunya itu kuat banget, bikin orang susah berhenti. Nah, kecanduan inilah yang langsung tabrakan sama prinsip tadi. Prinsip buat nggak dikuasai oleh apapun. Lanjut ke prinsip kedua, hidup dengan penguasaan diri. Eits, ini bukan cuma soal kemauan keras doang ya. Penguasaan diri itu disebut sebagai salah satu buah Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Dan ayat di Amsal ini ngegambarin akibatnya dengan keren banget. Bayangin deh, kota yang temboknya roboh. Gampang banget diserang kan? Nah, kayak gitulah kita. Tanpa penguasaan diri, kita jadi gampang banget diserang sama kebiasaan-kebiasaan yang rusak. Prinsip ketiga. Nah, yang ini mungkin agak mengejutkan. Apa coba? Hubungan antara kecanduan dengan penyembahan berhala. Hah? Kok bisa? Coba kita lihat lebih dalam ya. Perintahnya di Alkitab itu tegas banget. Jauhilah penyembahan berhala. Tapi, apa hubungannya sama merokok? Penjelasannya gini, berhala itu nggak harus patung ya. Berhala itu bisa jadi apapun yang kita andalkan selain Tuhan buat dapat rasa tenang, kekuatan, atau damai. Jadi pas seseorang ngerasa, aduh aku butuh rokok nih biar tenang atau biar semangat kerja, nah pada saat itu rokok udah jadi berhala kecil yang ngegantiin posisi Tuhan. Dan prinsip yang terakhir, yang keempat, ini personal banget. Ini soal gimana kita memperlakukan tubuh kita sendiri. Wah,
Ayat ini benar-benar jadi fondasi yang kuat banget. Dibilang kalau tubuh kita ini bukan punya kita sendiri, tapi rumahnya Roh Kudus, bait Roh Kudus. Makanya ada panggilan yang jelas banget buat kita. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dari ayat ini muncul 3 pertanyaan refleksi yang dalam banget buat kita renungin. Pertama, pantas nggak sih kebiasaan merokok ini ada di dalam bait Roh Kudus? Coba direnungkan. Terus yang kedua, apakah merokok itu benar-benar cara kita memuliakan Allah dengan tubuh? Dan yang terakhir, bisa nggak sih seseorang dengan jujur bilang dia merokok untuk kemuliaan Allah? Oke, jadi selain bertentangan sama prinsip-prinsip iman tadi, merokok juga punya dampak yang nyata banget yang bisa kita lihat dan ukur di dunia ini. Yuk kita lihat buktinya. Kamu tahu nggak, di setiap batang rokok itu ada lebih dari 4.000 bahan kimia berbahaya. Gila ya. Dan ini nggak cuma ngerusak kesehatan si perokok aja, tapi juga orang-orang di sekitarnya yang kena asapnya. Dampaknya juga parah banget buat lingkungan. Asapnya bikin polusi udara, terus puntungnya itu, wah, itu racun buat tanah dan air kita. Sekarang kita ngomongin soal duit. Coba kita hitung-hitungan simpel. Kalau satu orang ngerokok sebungkus sehari, kita anggap aja harganya 14.000 ya. Dalam setahun, dia itu bisa ngabisin lebih dari 5 juta rupiah. Itu uang yang lumayan gede loh. Nah, pertanyaannya sekarang, coba bayangin kalau uang segitu banyak nggak dibakar jadi asap. Kira-kira bisa dipakai buat apa aja ya? Mungkin buat keluarga, buat pelayanan, atau buat bantu orang lain yang butuh. Ini yang namanya opportunity cost, kesempatan yang hilang gitu aja. Jadi, setelah kita lihat semua faktanya, semua prinsipnya, sekarang kita sampai di kesimpulan. Kira-kira apa nih jawaban yang bisa kita pegang sebagai orang percaya? Begini kesimpulannya, merokok itu bikin orang kecanduan parah. Nggak cuma itu, merokok juga membahayakan kesehatan diri sendiri, orang lain di sekitar kita, dan juga lingkungan hidup. Walaupun Alkitab nggak secara langsung larang rokok, tapi Alkitab ngajarin kita gaya hidup yang dasarnya itu mengasihi Allah dan sesama. Nah, dengan dasar itu, seorang Kristen sebaiknya menghindari merokok dan juga kegiatan-kegiatan lain yang merugikan dan nggak ada gunanya. Jadi pada akhirnya ini bukan lagi sekedar pertanyaan boleh atau nggak boleh, tapi lebih ke gimana caranya kita hidup untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal.